Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Ersi Junianti NPM 20133100078, Rijat Miko NPM 20133100079, dan saya sendiri Trisna Febireni NPM 20133100095. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Yang pertama, pengalokasian faktor produksi. Di dalam setiap perusahaan, usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Di satu pihak, usaha tersebut adalah penting karena tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk pengalokasian sumber-sumber daya secara efisien. Di lain pihak, usaha tersebut adalah perlu karena keuntungan perusahaan tersebut dan ada kalanya survival perusahaan tersebut adalah tergantung kepada kemampuan perusahaan tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat diperolehnya secara efisien. Yang kedua adalah penentuan pendapatan distribusi. Pendapatan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi tersebut untuk digunakan oleh para pengusaha. Dan sebagai balas jasanya, mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji atau upah. Tanah memperoleh sewa. Modal memperoleh bunga. Dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Jumlah pendapatan yang diperoleh sebagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Dengan demikian, di dalam suatu perusahaan hasil penjualannya adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Teori produktivitas marginal menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Sebelumnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah tenaga kerja. Dan untuk melaksanakannya, ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan sebanyak Rp10.000. Apakah yang akan dilakukan produsen tersebut sekiranya produksi tambahan yang diciptakan tenaga kerja menambah hasil penjualan sebanyak Rp8.000, Rp14.000, atau Rp10.000? Yang pertama, berdasarkan syarat pemaksimuman keuntungan. Andai kata produsen memperoleh hasil penjualan tambahan sebanyak Rp8.000, keuntungan produsen akan bertambah Rp2.000 dan ini akan menyebabkan ia membatalkan rencananya. Sebaliknya, apabila ia memperoleh Rp14.000, keuntungan produsen itu akan bertambah Rp4.000 dan menyebabkan menggunakan faktor produksi tersebut. Sekiranya ia hanya menerima hasil penjualan tambahan sebanyak Rp10.000. Kedua keputusan itu tidak mempengaruhi keuntungannya, tidak bertambah atau berkurang. Maka pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum. Yang kedua, berdasarkan pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. Setelah memahami bagaimana produsen akan bertindak dalam menggunakan sesuatu faktor produksi agar keuntungannya dimaksimumkan, selanjutnya dapatlah diperhatikan sikap produsen tersebut dalam menggunakan sesuatu faktor produksi. Tingkat produksi dan hasil penjualan.
Dalam kolom 1 dari tabel 15.1 ditunjukkan faktor produksi yang banyaknya dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Dalam kolom 2 ditunjukkan jumlah produksi fisik atau TPP yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Misalnya, 3 tenaga kerja menghasilkan 63 unit dan 5 tenaga kerja menghasilkan 90 unit. Kolom 3 menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Pertambahan produksi tersebut dinamakan produksi fisik marginal atau MPP. Apabila tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1, produksi bertambah dari 0 menjadi 24 unit. Maka produksi fisik marginal adalah 24 unit. Banyaknya produksi fisik marginal apabila tenaga kerja terus-menerus ditambah sehingga menjadi 8 orang dapat dilihat dalam kolom 3. Hasil penjualan produksi total atau TRP yang diperoleh dari mengalihkan jumlah produksi dengan harga ditunjukkan dalam kolom 5. Sedangkan kolom 6 menunjukkan besarnya perubahan hasil penjualan sebagai akibat dari pertambahan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan 1 tenaga kerja yang digunakan. Perubahan hasil penjualan tersebut dinamakan hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Nilainya dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama ialah secara mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Yang kedua adalah secara menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Misalnya, sebanyak N dengan hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan apabila 1 tenaga kerja dikurangi atau ditambah, yaitu menjadi N-1 atau N+1. Berikutnya adalah kurva TPP, MPP, dan MRP. Berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam tabel 15.1, di dalam gambar di samping ditunjukkan kurva produksi fisik total atau TPP, kurva produksi fisik marginal atau MPP, dan kurva hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Dalam kurva TPP ditunjukkan kurva fungsi produksi. Nyata kelihatan bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya tersebut dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Dapat dengan lebih nyata lagi dilihat dalam kurva MPP, menunjukkan kurva yang menurun. Bentuk kurva seperti ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja yang sebelumnya. Kurva RMP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Jumlah produksi yang digunakan. Ditinjau dari sudut penggunaan faktor-faktor produksi, seorang produsen akan memaksimumkan keuntungannya apabila mereka melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana hasil penjualan produksi marginal sama dengan harga faktor atau MRP, sama dengan W, di mana W adalah harga faktor. Secara grafik, penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan dapat dilakukan dengan menggunakan kurva MRP dan kurva W, yaitu kurva upah tenaga kerja. Maka kurva W dinamakan juga kurva biaya marginal faktor atau kurva MCF. Penggunaan jumlah faktor produksi ditentukan oleh perpotongan kurva W dengan kurva MRP. Perpotongan tersebut adalah di titik E.
dan menggambarkan bahwa harga faktor atau biaya marginal faktor sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau W sama dengan MRP. Bagaimanakah reaksi perusahaan di dalam menggunakan tenaga kerja apabila tingkat upah mengalami perubahan? Untuk memperoleh jawabannya, misalkan upah tenaga kerja adalah Rp60.000 atau Rp45.000 atau Rp15.000. Titik A menunjukkan sekiranya upah adalah Rp60.000. Berdasarkan nilai hasil penjualan produksi marginal dalam tabel 15.1, keuntungan maksimum akan dicapai apabila tenaga kerja yang digunakan adalah 5 orang. Titik B menunjukkan apabila upah Rp45.000, keuntungan maksimum akan dicapai apabila 6 tenaga kerja digunakan. Titik C menunjukkan akhirnya sekiranya upah adalah Rp15.000. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila digunakan 8 tenaga kerja. Titik-titik A, B, C, dan E terletak pada kurva MRP. Tetapi pada waktu yang sama, titik-titik tersebut menggambarkan hubungan antara upah tenaga kerja dengan jumlah permintaan tenaga kerja atau faktor produksi. Ini berarti kurva MRP dapat dipandang sebagai kurva permintaan tenaga kerja. Akibat dari kesamaan kurva MRP dapat juga dinyatakan sebagai MRP sama dengan DF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sejunianti, NPM 078. Selanjutnya yaitu mengenai persaingan tidak sempurna dan permintaan faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor. Pada tabel 15.2, harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi, semakin murah harga barangnya. Sedangkan dalam tabel 15.1, harga adalah tetap sebesar Rp5.000. Perbedaan ini menyebabkan pada tabel 15.2 hasil penjualan produksi total dan hasil penjualan produksi marginal pada setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih rendah dari yang terdapat pada tabel 15.1. Angka-angka MRP dalam tabel 15.2 menunjukkan apabila tenaga kerja kelima digunakan, maka MRP sama dengan Rp34.800 berbanding dengan upah sebanyak Rp30.000. Berarti MRP-nya sama dengan Rp18.000. Hasil penjualan marginal kurang dari upah. Jadi dapat disimpulkan untuk memaksimumkan keuntungannya perusahaan harus menggunakan 5 pekerja. Yang kedua yaitu grafik permintaan faktor. Di dalam grafik 15.3 dibuat perbandingan mengenai penentuan penggunaan tenaga kerja apabila pasar barang adalah persaingan sempurna dengan apabila pasar barang adalah persaingan tidak sempurna. Kurva MRP1 sama dengan D1 adalah sama dengan kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam gambar 15.2. Dengan demikian, ia menggambarkan keadaan di mana dimisalkan pasar barang pasar persaingan sempurna. Kurva MRP2 sama dengan D2 adalah hasil penjualan produksi marginal apabila dimisalkan pasar barang adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dapat dilihat kurva MRP2 terletak di sebelah kiri kurva MRP1. Ini adalah keadaan yang selalu berlaku yaitu kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terletak di sebelah kiri dari kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam persaingan sempurna. Keadaan ini disebabkan karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja lebih tinggi, harga barang menjadi lebih murah. Maka pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja, tambahan hasil penjualan dalam pasar persaingan tidak sempurna lebih rendah dari yang diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu sifat permintaan terhadap faktor produksi. Di sini ada dua yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu permintaan faktor adalah permintaan terkait. Yang kedua, kurva permintaan terhadap faktor-faktor produksi berbentuk menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Yang pertama, permintaan terkait. Permintaan seorang pengusaha ke atas faktor-faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan para pengusaha untuk memperoleh faktor-faktor produksi bukanlah untuk memenuhi kebutuhannya.
Permintaan tersebut dipengaruhi oleh keinginan pengusaha untuk menghasilkan barang-barang yang akan dijualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena permintaan pengusaha ke atas sesuatu faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang yang dapat dijual pengusaha itu dengan menguntungkan yang dinamakan dengan permintaan terkait atau demand. Yang kedua yaitu bentuk kurva permintaan faktor. Dapat dilihat bahwa kurva permintaan faktor ke atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa semakin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Permintaan pasar terhadap suatu faktor produksi merupakan jumlah dari permintaan seluruh produsen yang ada dalam pasar produksi tersebut. Oleh karena permintaan produsen terhadap faktor produksi berbentuk menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah, sudah tentulah permintaan pasar atau permintaan dari seluruh produsen akan mempunyai sifat yang demikian juga. Ini berarti pula bahwa permintaan pasar terhadap sesuatu faktor produksi sifatnya adalah apabila harga semakin tinggi, permintaannya akan menjadi semakin rendah. Permintaan ke atas suatu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah disebabkan oleh 3 faktor, yaitu hubungan yang berbalikan di antara harga faktor produksi dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi suatu faktor produksi dan faktor lainnya. Yang ketiga, hukum hasil lebih yang semakin kurang. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Ada dua, yaitu perubahan permintaan ke atas barang yang diproduksi dan perubahan harga faktor produksi lain yang digunakan. Perubahan permintaan faktor produksi merupakan permintaan terkait. Perubahan dalam permintaan terhadap sesuatu barang yang menyebabkan perubahan dalam jumlah produksi akan menimbulkan perubahan dalam permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Kenaikan permintaan sesuatu barang mendorong pengusaha untuk menaikkan produksi dan kenaikan produksi memerlukan lebih banyak faktor produksi. Yang kedua yaitu perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, sesuatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya apabila lebih banyak faktor-faktor produksi lain digunakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ke atas faktor produksi lain yang digunakan. Perubahan harga produksi lain tersebut salah satu sebabnya. Sekiranya faktor produksi lain menjadi semakin murah, biaya produksi akan dapat diturunkan apabila mereka lebih banyak digunakan. Ini akan mengurangi penggunaan faktor produksi yang harganya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan faktor produksi. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu faktor produksi. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan barang yang dihasilkan. Yang kedua, perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Elastisitas permintaan barang yang dihasilkan. Makin elastis permintaan suatu barang, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan oleh penurunan harga. Sedangkan pertambahan yang besar ke atas permintaan selanjutnya akan menambah permintaan yang besar pula ke atas faktor produksi. Dengan demikian, semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, semakin elastisitas pula permintaan terhadap faktor produksi. Yang kedua yaitu perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Untuk melihat bagaimana hal ini mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap faktor produksi, ada dua perbandingan, yaitu yang di suatu perusahaan sebanyak 50% dari biaya produksi suatu barang terdiri dari pembayaran kepada suatu faktor produksi. Yang kedua yaitu di suatu perusahaan lain hanya sebanyak 10% dari biaya produksi digunakan untuk membayar faktor produksi yang sama. Permintaan ke atas faktor produksi dari perusahaan manakah yang lebih elastis? Misalkan harga produksi itu naik sebanyak 25% untuk perusahaan yang biaya produksinya 50%, kenaikan tersebut akan menaikkan biaya produksinya sebanyak 12,5%. Tetapi untuk perusahaan yang biaya produksinya 10%, kenaikan harga faktor produksi tersebut hanya akan menaikkan biaya produksi sebanyak 2,5%.
Oleh karena biaya produksi akan mempengaruhi harga, maka harga yang akan dihasilkan perusahaan pertama akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan kedua. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi, semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat penggantian di antara faktor produksi. Semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Yang keempat yaitu tingkat penurunan produksi fisik marginal. Hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga lambat sifat penurunannya. Ini berarti produksi fisik marginal yang sangat mempengaruhi permintaan ke atas faktor produksi, yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Richard Miko, NPM 201331000079. Syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi. Syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi meliputi 1. Syarat untuk kasus harga faktor yang sama. 2. Syarat untuk kasus harga faktor berbeda. Syarat untuk kasus harga faktor yang sama. Masing-masing faktor produksi harus digunakan sehingga mencapai tingkat di mana MPPC sama dengan MPPI. Artinya pada waktu MPPC lebih besar daripada MPPL, lebih banyak modal yang harus digunakan. Proses penggantian faktor produksi tersebut harus terus berlangsung sehingga keadaan MPPC sama dengan MPPL terwujud. Sebaliknya, apabila MPPL lebih besar daripada MPPC, lebih banyak tenaga kerja harus digunakan sehingga pada akhirnya tercapai keadaan di mana MPPC sama dengan MPPL. Selanjutnya, syarat untuk kasus harga faktor berbeda. Penggunaan faktor-faktor produksi akan meminimumkan biaya apabila setiap rupiah yang dibayarkan kepada faktor produksi menghasilkan produksi marginal yang sama besarnya. Produksi fisik marginal dari modal dan tenaga kerja untuk setiap rupiah adalah MPP per rupiah dari modal sama dengan MPPC per PC. MPP per rupiah dari tenaga kerja sama dengan MPPL per PL, di mana PC adalah harga per unit modal, PL harga per unit tenaga kerja. Syarat peminimuman biaya dapat dinyatakan pada persamaan MPPC per PC sama dengan MPPL per PL. Apabila MPPC per PC adalah lebih besar dari MPPL per PL, perusahaan perlu menambah penggunaan modal dan mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk meminimulkan biaya. Begitu juga sebaliknya, apabila MPPC per PC adalah lebih kecil dari MPPL per PL, perusahaan tersebut mengurangi penggunaan modal dan menambah penggunaan tenaga kerja. Gabungan faktor yang memaksimumkan keuntungan, syaratnya yaitu PL sama dengan MRPL atau MPPL per PL sama dengan 1. Dan kalau yang digunakan adalah modal, maka syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah PC sama dengan MRPC atau MPPC per PC sama dengan 1. Karena MRPL per PL sama dengan 1 dan MRPC per PC sama dengan 1, maka dari kedua persamaan itu dapatlah disimpulkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan, syarat yang harus dipenuhi adalah MPPC per PC sama dengan MPPL per PL sama dengan 1. Contoh kasus, keberadaan industri kecil memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan perekonomian suatu daerah karena dengan jumlah unit usaha yang banyak akan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Salah satu indikator untuk melihat seberapa besar suatu daerah tersebut menyerap tenaga kerja adalah dengan melihat beberapa variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja tersebut pada suatu industri kecil.
Secara umum, kebutuhan modal kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang proses produksi. Maka semakin besar modal yang ditanamkan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menambah kapasitas produksinya, sehingga dengan bertambahnya jumlah barang yang diproduksi, maka produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Penelitian di Yan Januardi dan Neni Woyanti tahun 2009 memberikan hasil bahwa semakin besar modal yang digunakan pada industri kecil, akan semakin besar pula penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tersebut. Permintaan tenaga kerja dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh tingkat upah. Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu menaikkan harga jual barang. Industri kecil di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan nilai investasi, nilai produksi unit usaha memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan industri besar dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil di Kabupaten Klaten berpotensi untuk menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Klaten. Pada kelompok sentra industri dan jumlah unit usaha di Kabupaten Klaten tahun 2011 menunjukkan bahwa industri kecil yang mempunyai unit usaha terbanyak yaitu industri perabot rumah tangga dari kayu dengan kelompok sentra industri 1.715 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.300 orang. Industri perabot rumah tangga dari kayu yang dimaksud di sini adalah industri kecil permebelan yang di dalamnya meliputi lemari, meja, kursi, dipan, pintu, dan barang-barang lainnya yang termasuk perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu. Sentra industri kecil menengah perabot rumah tangga dari kayu di Kabupaten Klaten menurut kelurahan menunjukkan desa yang memiliki penyerapan tenaga kerja paling besar di sektor perabotan rumah tangga dari kayu di Kabupaten Klaten adalah Desa Serenan, Desa Gunung Sari, Desa Sajen, Desa Mireng, dan Desa Gombang. Disperindang Kabupaten Klaten tahun 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.